Iya, Pak. Oke, ini pertemuan untuk materi yang terakhir. Jadi minggu depan kalau di jadwal itu sudah UTS. Jadi kita nanti hari Kamis UTS. Nah, UTS-nya seperti yang saya sampaikan tadi kemarin ya, maksud saya itu kalian boleh buka buku, tapi harus mengerjakan sendiri. Jadi saya mengizinkan kalian untuk buka buku, tapi harus mengerjakan sendiri. Nah, materinya itu mulai dari penyajian data, nanti membuat tabel data kelompok terutama ya, itu kalian pelajari. Kemudian ukuran pemusatan data, terutama nilai rata-rata atau min untuk data berkelompok juga. Kemudian ukuran penyebaran, mencari nilai ragam, standar simpangan deviasi, dan regresi. Nah, untuk materi kali ini yang terakhir ini saya anggap kurang begitu penting, jadi mungkin tidak saya masukkan di dalam ujian besok. Jadi materi ini karena masuk di daftar silabus, maka saya ajarkan, tapi saya menganggap tidak begitu penting ya. Tapi sebatas kalian tahu saja. Nanti kalau kalian sebelum ujian itu kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Nanti boleh ditanyakan lewat, kalau tidak ketemu saya di Prodi, boleh ditanyakan disampaikan ke komtinya, nanti biar komtinya yang menyampaikan ke saya. Itu. Pak, Ini izin bertanya. sudah 17 orang. Mungkin kita mulai saja ya. Pak, izin bertanya. Ya? Kan tadi katanya boleh buka buku ya, Pak ya, untuk UTS. Kalau misalnya kan itu kan ada hitung-hitung gitu kan, Pak. Boleh pakai kalkulator Boleh, ilmiah boleh. nggak, Pak? Boleh, kalkulator, laptop, komputer juga boleh ya. Kalian bawa komputer, PC, boleh. Ada Iya, ya? Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas tentang variabel acak. Nah, variabel acak atau random variable. Variabel acak atau random variable. Nah, apa itu variabel acak atau random variable? Variabel acak itu suatu fungsi atau suatu pemetaan yang menghubungkan setiap anggota yang ada di ruang sampel ke suatu bilangan real, bilangan nyata. Jadi ada namanya ruang sampel di sini. Ruang sampel itu kalau kalian belajar fungsi dulu ya, itu ada yang disebut dengan domain. Domain itu asal, daerah asal. Nah, dalam variabel acak ini kita memiliki namanya ruang sampel atau domain. Misalnya ya, kalau kalian memiliki atau melempar satu mata uang logam, maka ruang sampelnya apa saja? Ruang sampelnya itu bisa berupa gambar atau angka. Jadi ruang sampelnya kalau kita melempar satu buah
mata uang logam melempar satu buah uang logam, maka ruang sampelnya adalah angka atau angka gambar. Nah, ini. Nah, ini nanti dipetakan atau dihubungkan ke suatu bilangan real. Dipetakan ke suatu bilangan real. Nah, variabel acak itu disimbolkan dengan huruf besar. Misalkan X besar, Y besar, atau Z besar. Salah satu aja ya. Sedangkan nilainya disimbolkan dengan huruf kecil. Ini huruf kecil. X, Y, Z. Ini ada contoh, misalkan X besar adalah banyaknya sisi gambar yang muncul pada pelemparan. Misalnya X adalah banyaknya sisi gambar yang muncul pada pelemparan 3 mata uang logam. Jadi ini ada 3 mata uang logam dilemparkan bersama-sama, maka ruang sampelnya apa saja? Ruang sampelnya itu kalau kita melempar 3 mata uang logam secara bersama-sama, maka dia bisa berupa angka, kemudian bisa angka gambar, angka gambar angka, gambar angka, angka gambar, gambar angka gambar, dan seterusnya ini ya. Sampai gambar. Tiga-tiganya gambar. Nah, ini ketika tidak ada gambarnya atau angka semua, maka dipetakan ke 0. Ini bilangan realnya ya. Kemudian kalau gambarnya cuma ada satu, kita lihat nih, yang ada satu itu ini, itu dipetakan ke 1. Kemudian gambarnya ada 2, itu yang mungkin kan angka gambar-gambar atau gambar angka gambar sama gambar-gambar angka. Itu dipetakan kedua. Kemudian yang gambarnya ada 3 itu dipetakan ketiga ini. Jadi ini terjadi pemetaan atau ya, fungsi ya yang menghubungkan daerah ruang sampel ke suatu bilangan real sini. Itu disebut dengan variabel acak. Nah, variabel acak itu ada dua jenis ya. Yang pertama namanya variabel acak diskrit. Diskrit itu atau terbatas. Jadi nilainya itu terbatas. Misalkan melempar mata uang tadi, itu termasuk variabel acak diskrit atau variabel terbatas. Karena apa? Nilainya terbatas. Nilainya tidak mencakup semua. Jadi nilainya tidak ada yang setengah. Jadi kalau kita lihat tadi ya, nilainya itu 0, 1, 2, 3. Nah, setengah nggak ada di sini. Kemudian seperempat juga nggak ada. Jadi terbatas nilainya. Berhingga namanya. Tapi kalau variabel acak kontinu, itu nilainya tidak terhingga. Tidak terbatas ya. Juga masuk di dalamnya nanti itu
bilangan negatif juga masuk, setengah, pokoknya semua masuk ke situ. Itu disebut dengan variabel acak kontinu. Fungsi variabel acak adalah fungsi yang memetakan ruang kejadian ke bilangan real tadi ya, sudah. Ini harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan real. Yang pertama kita bahas fungsi peluang variabel acak diskrit atau peluang variabel acak terbatas ya. Ini misalkan X ini adalah variabel acak diskrit, maka Px, fungsi Px ini disebut dengan peluang atau probabilitas. Jadi kalau ada notasi seperti ini, Px itu menandakan fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Atau disebut juga fungsi distribusi. Nah, sifat-sifatnya itu saya tulis dulu. Nggak bisa ini ya. Oke. Jadi sifat-sifatnya itu kalau Px itu peluang, namanya juga peluang ya, probabilitas itu tidak ada yang nilainya itu kurang dari 0, sehingga dia lebih besar atau sama dengan 0. Jadi sifat-sifatnya itu peluangnya lebih besar sama dengan 0. Jadi nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ini sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama. Karena dia peluang. Jadi kalau kita belajar di awal itu, waktu kita membahas tentang kurva ya, luas area di bawah kurva, tidak ada yang luasnya itu di bawah 0. Tidak ada yang luasnya itu minus ya. Kalau minus itu cuma tanda aja. Sifat yang kedua itu nilainya itu sama dengan 1. Nilai ininya ya, nilai maksimumnya ya. Jadi kalau ditulis sigma Px, sigma Px ini sama dengan 1. Kalau kita ini ya tulis ya. Kemudian oh ya yang pertama itu paling pertama itu adalah ini, saya lupa tadi. Px ini bisa ditulis sama dengan P besar, X besar sama dengan X. P besar, X besarnya itu sama dengan X kecil. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ini sifat-sifat dari fungsi variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit. Kita kasih contoh dulu ya.
Ada contoh di sini. Contoh. Ini ada contoh. Percobaan pada pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 2 kali, di mana sisi dari mata uang tersebut adalah angka, angkanya satu aja, angka dan gambar. Angka dan gambar. Buatlah fungsi distribusi peluang dari variabel acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Jadi kita disuruh membuat distribusi peluang dari variabel acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Pertama, tentukan ruang sampelnya dulu. Langkah pertama. Langkah pertama. Tentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu biasanya dilambangkan dengan S. S besar. Ditulis seperti ini. Atau kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Ini. Apa saja ininya ruang sampelnya? Kalau kita punya 2 uang logam, yang muncul apa? Pertama mungkin angka-angka ya. Yang kedua apa? Misalnya. Yang kedua angka gambar misalkan. Angka gambar. Jadi yang disebut pertama ini adalah mata uang logam pertama ya. Atau dikasih notasi aja ya biar nggak bingung ya. A1, A2. Artinya angka pada uang logam pertama, ini angka pada uang logam kedua. Kemudian ini A1, G2. 1, G2. Atau kalau enggak, buat tabel aja. Biar enak ya. Buat tabel. Ini ruang sampelnya. Jadi ini uang logam atau koin ya. Koin 1, ini koin 2. Koin 2. Misalkan ini A. A ini gambar. Ini A, ini gambar. Berarti nggak masuk. Delete ini. Delete. Delete, mana delete? Delete. Nggak mau. Insert. Ulangi. Diulangi. Kolomnya buatnya 3 aja.
kolomnya 3, ininya 4, row-nya 4. Jadi ini koin pertama, koin kedua. Ini angka gambar. Ini angka gambar. Jadi kemungkinan kalau angka ya, angka. Kemudian ini angka gambar. Yang ini gambar K. Yang ini adalah gambar-gambar. Jadi ini ruang sampelnya, yang ini. Yang ini adalah ruang sampelnya. Jadi angka, koma, angka, gambar, koma, gambar, angka, koma, gambar. Ini langkah pertama. Jadi langkah pertama kita menentukan ruang sampelnya. Yang kedua, kita tentukan ininya, variabelnya, variabel acaknya. Variabel acaknya misalkan X adalah banyaknya sisi gambar. Langkah selanjutnya menentukan variabelnya. Tentukan variabelnya. Itu misal X adalah banyaknya gambar, sisi gambar. X adalah banyaknya sisi gambar. Untuk setiap titik sampel ya, maka bisa kita buatkan tabelnya. Jadi kita memetakan ke bilangan. Jadi ruang sampel tadi kita petakan ke suatu bilangan real. Maka kita bisa membuatkan tabelnya. Tabelnya kita buat. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ininya. Wah. Yang ini titik sampelnya atau ruang sampelnya. Titik sampelnya. Yang ini X-nya. Kita kan misalkan kita yang tadi AA ini ya. AA, kemudian AG, kemudian GA, kemudian GG. Nah ini kita seperti yang ini ya, kita buat yang seperti yang ini. Ini kelihatan nggak layarnya saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Oke. Yang ini karena ini tadi apa ini? Buatlah fungsi distribusi peluang dari variabel acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Maka di sini ada nggak gambarnya yang AA ini? Yang untuk AA ini ada nggak gambarnya? Nggak ya, karena angka semua, jadi 0 nilainya. Ini gambarnya ada berapa? Ada 1. Ini ada 1. Ini ada 2. Gambarnya ada 2. Kemudian hitung peluangnya. Angka selanjutnya, hitung peluangnya. Hitung peluang. Tentukan peluangnya. Kita lihat di sini kalau kita tuliskan ya. Peluang P besar ya. Munculnya angka-angka itu sama dengan peluang munculnya angka gambar itu sama dengan peluang munculnya gambar angka sama dengan peluang munculnya gambar-gambar. Jadi ini memiliki peluang yang sama. Ini kita sini aja. Ini kita bawa dulu ke sini. Jadi peluang AA sama dengan peluang AG, sama dengan peluang GA, sama dengan peluang GG. Sehingga P0, kan ini AA ini X-nya 0 ya. AG ini X-nya 1, karena mengandung gambar ya, tadi sudah kita definisikan ya. Ya, kenapa 0 ini? Karena tidak mengandung gambar. Kalau ini nanti kalau definisinya yang mengandung angka beda lagi nih X-nya ya. Jadi P0 itu sama dengan PX sama dengan 0. P0 itu sama dengan PX-nya sama dengan 0. Itu sama dengan P dari AA. AA. Sama dengan berapa? Berapakah peluang dari munculnya AA ini? Atau PX sama dengan 0 ini? Tahu? Ada yang tahu? 1. Ya? Berapa? 1. AA ini munculnya itu kan ini 1 ya. 1 tapi kan
jumlah sampelnya ada 4. Jadi ini 1/4 ya. 1/4. Ini loh, jadi kalau kalian melempar satu buah, ini kan melempar 2 buah mata uang ya. Kalau melempar 1 buah mata uang, itu kan peluang munculnya gambar kan setengah. Karena ruang sampelnya cuma angka atau gambar. Tapi ini ruang sampelnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini ya. Nah, yang ini. 1, 2, 3, 4. Yang kuning-kuning ini. Jadi munculnya AA itu sama dengan peluang munculnya AA itu sama dengan 1/4. Begitu pula P1 sama dengan P1 sama dengan peluang 1 sama dengan itu jangan di situ. Ini aja. P1 sama dengan 1/4 juga. P2 sama dengan 1/4 juga. Itu. Paham nggak? Ada yang ini, bingung? Ada yang bingung? Dari mana 1/4 ini? Dari ruang sampel. Satunya dari mana? 4 ini dari ruang sampel ya, jumlahnya ada 4 ya. Ruang sampelnya ini jumlahnya ada 4. Itu 2, 3, 4. Kalau satunya Kemungkinan yang muncul dari ini loh, kejadian ini. Kejadiannya itu memiliki peluang yang sama. Jadi random itu, definisi random, itu artinya punya peluang yang sama. Misal kalau kalian melempar dadu, itu kan kalau nggak angka 1, angka 2 yang muncul. Kalau nggak angka 2, angka 3 yang muncul. Kalau nggak angka 3, angka 4. Kalau nggak angka 4, angka 5. Kalau nggak angka 5, angka 6. Itu aja yang muncul. Itu namanya punya kesempatan yang sama. Itu disebut dengan random atau acak. Acak itu seperti itu. Kalau kita ngambil sesuatu, ini misal, ini ada kotak nih, dalam kotak ini ada nomor 1, mana ini? Ada nomor 1, kemudian ada nomor 2, kemudian ada nomor 3, dan nomor 4, ada nomor 5, ada nomor 6. Nih. Berapakah peluang kita mengambil angka 6? Berapakah peluang kita mengambil angka 6? Ada yang tahu? 1/6, Pak. 1/6 ya. Jadi kalau kita, kok 61 nggak ada ini. Jadi kalau kita ini ada kotak, kita ambil, tangan kita masuk ke dalam kotak ini, ngambil sembarangan ini, angka ini. Kita kan nggak tahu nanti angka apa yang kita ambil karena
kita nggak bisa melihat di dalamnya. Tangan kita masuk, kemudian kita ambil, berapa peluang terambilnya angka 6? Berapa? Tadi ada yang jawab tadi. 1/6, Pak. 1/6 ya. Kenapa? Karena ini angka 6 ini cuma 1, sementara ini jumlahnya, ini namanya ruang sampel ini. Ruang sampelnya ada 6. Jadi 1 dibagi 6. Nah, kalau ada 2 dadu, nah masing-masing ini ada banyak jadinya. Kombinasinya ada banyak. Kombinasi dari 2 dadu itu jadi 36 jadinya nanti. Itu. Nah, ke sini dulu tadi. Jadi langkah pertama tadi kita menentukan ruang sampelnya ini udah ya. Ruang sampelnya ini AA, AG, GA, GG. Kemudian kita membuat tabelnya di sini. Kita memetakan ruang titik sampelnya ke variabelnya. Karena yang tadi disuruh itu mencari peluang variabel acak yang menyatakan munculnya gambar, maka kita X-nya ini kita simbolkan dengan sama dengan 0 untuk AA, sama dengan 1 untuk AG, sama dengan 1 untuk GA karena mengandung satu gambar, dan sama dengan 2 untuk GG karena mengandung 2 gambar. Itu. Nah, peluangnya itu peluang AA itu sama dengan peluang AG, sama dengan peluang GA, sama dengan peluang GG, atau sama dengan peluang 0, sama dengan peluang 1, sama dengan peluang 2, yaitu 1/4 ya. Jadi P0 itu sama dengan PX0, sama dengan PAA, sama dengan 1/4, karena dia jumlahnya 1 dibagi ruang sampelnya ada 4. Begitu pula P1. P1 ini atau PAG atau PGA. P1 ini sama dengan PGA. Sama dengan P. X-nya sama dengan 1. P. X-nya sama dengan 1. Itu sama dengan P. AG. Atau sama dengan PGA. Sama dengan 1/4. Itu ya. Nah, ini untuk mata uang. Sekarang coba kita cari yang untuk dadu ya. Untuk dadu. Contoh. Pada pelemparan 2 buah dadu. 2 buah dadu. Tentukan peluang. Baterai saya mau habis. Ntar dulu. Baterai habis.
Oke, kita lanjutkan. Misal ya. Misal pada pelemparan 2 buah dadu tentukan peluang munculnya jumlah dadu sama dengan jumlahnya itu sama dengan 5. Pertama, kita tentukan ruang sampelnya. Tentukan ruang sampelnya. Buat tabel juga boleh ya. Kalian buat tabel, ini ada 7, ini ada 7 misal. Kita buat tabel dulu. Kan ada 2 buah dadu ya. 1, 2, 3. Tentukan ruang sampelnya. Menentukan ruang sampel. Ruang sampel. Yang di sini dadu pertama ya, dadu pertama. Yang ini dadu kedua. Dadu 2. Yang sini ada 1. Angkanya yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini itu 1,1. Yang di sini 2,1. Yang di sini 3,1. Yang di sini 4,1. Yang di sini 5,1. Sini 6,1. Yang di sini 1,2 ya. Di sini 2,2. Yang sini 3,2. Ini 4,2. Yang di sini 5,2. 6,2. Yang di sini 1,3. 2,3. 3,3. 4,3. 5,3. 6,3. Dan di sini 1,4. 2,4. 3,4. 4,4. 5,4. 4. Yang di sini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Dan di sini 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, 6,6. Pertanyaannya itu berapa peluang munculnya jumlah dadu sama dengan 5? Yang kalian lihat di ruang sampel ini. Ini namanya ruang sampel. Ini ruang sampel. Munculnya angka
5. Ini harus ada ini dulu. Ini kita shadow aja. Yang munculnya angka 5. Berarti angka 5 itu bukan munculnya angka 5. Jumlah dadunya sama dengan 5 kalau dijumlahkan. Berarti dia itu 2 ditambah 3 ya. 2 yang ini sama ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ada berapa? 4, 4. Pak. 4 ya. Jadi peluang munculnya jumlah dadu sama dengan 5 adalah 4 dibagi berapa ini? 36, Pak. 36. Jadi X yang mungkin itu adalah X yang mungkin adalah peluangnya adalah peluang muncul jumlah dadu sama dengan 5 adalah 4/36. Sama dengan berapa ini? Nah, dibagi dulu, bagi per 9 ya. 1/9. Ini munculnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada nggak? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Nah, tadi acak tadi ya, yang kok acak? Yang di script tadi fungsi peluang variabel diskrit tadi. Sekarang kita masuk ke fungsi peluang variabel acak kontinu. Jadi menempati semua nilai. Nah, fungsi peluang kontinu ini punya sifat-sifat ya. Sifat-sifatnya itu karena dia kontinu, maka mengambil semua nilai. Sifat pertama itu peluangnya. Yang pertama sifat-sifat fungsi peluang variabel acak kontinu. Yang pertama
Yang pertama itu peluangnya itu mengambil nilai pada A, mengambil nilai dari A kurang dari sama dengan kurang dari mana kurang dari peluang dari daerah A sampai X kurang dari sama dengan B ya, kurang dari sama dengan B itu sama dengan integralnya. Jadi integral dari fungsi sama dengan integral mana? Ini integral nggak ada ya? Oh ini integral dan integral dari A sampai B fungsi fx. Jadi fx-nya ini sifat yang pertama. Jadi daerah antara A dan B itu semuanya itu masuk ya. Itu namanya kontinu. Jadi di antara A dan B, jadi kalau kita buat garis ya, X-nya itu ini. Jadi ini X-nya, ini A, ini A, yang ini B sampai B sini. Jadi semua titik-titik di garis ini dari A sampai B ini masuk ke sini. Ini namanya kontinu. Jadi semuanya ini masuk. Kalau discrete itu tidak semua, paling cuma di sini diambil. Itu namanya discrete. Kalau kontinu itu semua nilai dari A sampai B itu diambil. Jadi kalau ada fungsi peluang variabel acak kontinu itu variabelnya itu mengambil semua nilai. Nah ini kalau ada seperti ini peluang daerah dari A sampai B ini adalah integralnya. Jadi kalau kita kemarin belajar mencari peluang di bawah kurva normal itu sama dengan luas areanya. Sebenarnya itu bisa kita integralkan. Kalau kalian belajar integral tak tentu dulu di SMA pasti belajar ya, itu integral tak tentu itu sebenarnya untuk mencari luas area. Luas area itu mencari peluang atau probabilitasnya. Sifat kedua, integralnya ini, sifat kedua, integralnya ini lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak ada yang negatif ya. Jadi sama kayak yang tadi, yang discrete, lebih besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, kalau dia diintegralkan,
Kalau dia diintegralkan, dari tak hingga, dari min tak hingga, tak hingga ini gimana ini? Gimana nulis tak hingga ini? Integral dari tak hingga itu simbolnya di mana ini? Simbol tak hingga ini ya, minus tak hingga. Oh ini. Ini minus tak hingga sampai tak hingga. Dari fx. Ini jadi kalau diintegralkan, dari x-nya itu minus tak hingga sampai tak hingga, itu nilainya sama dengan 1. Jadi peluang itu, ini kok jadi diluasin? Tuh. Nih. Ya, jadi kalau kita mengintegralkan suatu wilayah dari min tak hingga sampai tak hingga, maka nilainya itu 1. Peluangnya sama dengan 1, karena tidak ada yang peluangnya itu lebih dari 1. Ini yang kontinu ya. Sifat fungsi peluang variabel acak kontinu. Ini ada soal. Contoh soal. Contoh soal. Contoh soalnya itu misalkan gimana ya? Contoh soal. Diketahui suatu fungsi peluang variabel acak kontinu sebagai berikut. Fx itu sama dengan, cari ini. Fx sama dengan kx kuadrat ketika x-nya itu berada di antara 0 dan 3. Ketika x-nya itu berada ketika 0 kurang dari sama dengan
X kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Ini KX kuadrat ya ini ya. KX kuadrat. Dan Fx-nya itu sama dengan Fx-nya sama dengan 0 ketika X-nya selain ini. Ketika X-nya selain yang disebutkan sebelumnya. Selain yang disebutkan. Selain yang disebutkan. Oke, jadi diketahui suatu fungsi peluang, fungsinya seperti ini. Fungsinya fx sama dengan k dikali x kuadrat ketika 0 kurang dari x kurang dari 3. Itu kalau x-nya ini. Dan fx-nya sama dengan 0 ketika x-nya itu selain yang disebutkan tadi. Nah, tentukan nilai K. Tentukan nilai K-nya. Tentukan nilai K-nya. Tentukan nilai K-nya. Agar Fx itu fungsi kepadatan atau kerapatan peluang dari variabel acak X. Tentukan nilai K agar Fx ini adalah fungsi kerapatan peluang dari variabel acak X. Variabel acak X. Variabel acak X. Variabel peluang acak X. Kita mau cari nilai K-nya dulu ya. Kita bawa di mana ini? Kita cari nilai K-nya. Cari nilai K. Pertama kita hitung dulu integralnya. Jadi P X integral dari jadi kalau kita integralkan fungsinya, kalau kita integralkan maka dia akan sama dengan 1 ya. Mana integral Jadi kalau kita integralkan, kita punya sifat-sifat tadi ya. Sifat-sifatnya itu kan kalau dia dari min tak hingga sampai tak hingga itu
1 ya. Nah, kita memanfaatkan itu. Jadi integralnya dari 0 sampai 3 tadi, karena sudah diketahui ini ya. Ada 0 sama X sama dengan 3. Jadi ketika dia X-nya itu antara 0 dan 3, maka dia ke fx-nya sama dengan kx kuadrat. Berarti ini integral dari kx kuadrat x kuadrat simbol kx kuadrat dx dx. Nah, ini. Jadi kx kuadrat dx. Kalian tahu integral x kuadrat? Integral x kuadrat berapa? Ada yang tahu? Sepertiga. Kok sepertiga? Berapa? Sepertiga X pangkat 3. 3 ya. Sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3. Yang ininya terus kita masukkan. Kalau dulu kalian di SMA belajar dari ini ya. Ini pangkat 3 ya. Dan X3 pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3 dari 0 sampai dari 0 sampai aduh. Dari 0 sampai 3 ya. Ini sama dengan 1. Oh, tadi ngasih sama dengan. Ini sama dengan 1. Plus per K ini ya, kali K ya. Ini K ya, kurang K. Sepertiga K X pangkat 3. Ini dari 0 sampai 3. Ini sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, kalian bisa hitung ini. Masukkan dulu. Ketika ininya 0, ketika ini 3 berarti K kita dapat sepertiga K X-nya itu berarti 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. 3 dipangkatkan 3 dikurang 0 dipangkatkan 3. 0 dipangkatkan 3. 0 pangkat 3 berapa? 1 ya. Ini sama dengan 1. Sehingga diperoleh sepertiga K. Nah ini 3 pangkat 3, 27 ya. 27 dikurangi 1 ya. Dengan 1.
0 pangkat 0 pangkat 3 itu 0, Pak. 0 ya, 0, sorry. Pangkat 3 itu 0. Maka ini seperti ini. Maka ini K-nya sama dengan 2/9 ya. 27 dibagi 3 itu kan 27 9K ya. 9K. 9K sama dengan 1. Maka K sama dengan 1/9 ya. 1/9 kan. Ini mencari K. Kemudian pertanyaan kedua itu ada pertanyaan kedua. Hitung kalau kita disuruh menghitung peluang ya. Kita disuruh menghitung peluang. Ini tadi disuruh menghitung yang pertama K ya. Tentukan nilai K. Anggap ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Hitunglah peluang ketika X-nya berada di antara 2 dan 3. Berarti 2 ketika 2. X with 3. Kalau seperti ini gimana? Hitunglah peluang ketika 2 kurang dari X kurang dari 3. Maka diganti integralnya. Maka integralnya itu berupa ini berubah dari 2 ke 3. Fungsinya tadi kan udah fungsinya kan ini ya. Fungsinya itu. K-nya kan udah diketahui. Maka dimasukkan 1/9 X kuadrat X kuadrat dx sama dengan ya di sini dikasih keterangan peluangnya sama dengan integral 1/9 X kuadrat X. Integral dari 1/9 X kuadrat berapa? Ada yang tahu? Ini kan kalau ini kan jadi 3 ya ini. Nah, yang di sini dikalikan 3. Jadi 1/27. 3 kali 9 ya. 1/27 X pangkat 3 ya.
X pangkat 3 yang ininya itu dari 2 sampai 3. Dari 2 sampai 3. K sama dengan 1/27 dikali 3 dipangkatkan 3. 3 pangkat 3 kurang 1/27 2 dipangkatkan 3. 2 dipangkatkan 3 sama dengan ini pangkatkan 3 ya. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. 27 bagi 27 sama dengan 1. Kurang 2 dipangkatkan 3 itu 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8/27. Sama dengan 27 dikurang 8 berapa? 21 ya. 21/27. Sama dengan sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 3 ya. Sama-sama bagi 3, 7/9 ya. Per 9. Salah ya? Ntar dulu. 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 ini 1. Kemudian 2 pangkat 3, 8. 8/27. 27 dikurang 8 itu kan 21. Berarti 21. Benar nggak ini? Benar ya? 27 dikurang 8, 19. Iya ya benar. 27 dikurang 8, 19 ya. Kok 21? Ya 19 benar. 19. 19/27. 19/27 ya? Ya, integralnya yang salah. Coba kita hitung lagi ya. 1/9 X pangkat. Ya kali ini. Benar ya ini ya. X pangkat 3. X-nya 3, pangkat 3 itu 9. 9 kali 3, 27. Kurangi 1/27 dikali. Ya ini. 19/27 ya.
2 pangkat 3 kan berapa ini? X ini 2 kali 2 4. 2 pangkat 3 itu berapa? Kok saya jadi bingung? 8 ya? 27. Hah? 2 pangkat 3 berapa? 8, Cok. 8, Pak. 8 kan? Kok angkanya nggak bagus ya? 2 pangkat 3 8 ya. Ini X pangkat 3 ya, bukan X kali 3 ya. X pangkat 3. Jadi ini ya benar ini. Inilah peluangnya. Jadi peluangnya itu 19/27. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini tidak saya keluarkan di ujian ya. Tapi ini untuk sebagai gambaran aja. Sebagai pengetahuan aja. Karena ini masuk juga di silabus atau RPS kan. Oke, mungkin itu saja kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ya.